Drop it. Ya, selamat malam Bapak Ibu Ananda, calon mahasiswa baru. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja ya Bapak Ibu terkait berkas-berkas yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran calon mahasiswa baru di universitas terbuka. Nah, seperti yang sudah tertera pada layar Bapak Ibu saat ini, di sini ada beberapa poin yang dibutuhkan untuk pemberkasan. Baik Bapak Ibu yang mengambil jurusan keguruan, PGSD, PAUD, atau hal yang lainnya, maupun non-keguruan atau non-pendas. Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama dibutuhkan pas foto background. Ya, di sini pas foto sebaiknya menggunakan background berwarna merah dan menggunakan pakaian formal berukuran 4x6. Nah, kenapa pakaian formal? Tentu kita sebagai calon mahasiswa tentunya baiknya berpakaian formal ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi pas foto background merah berpakaian formal ukurannya 4x6. Nah, yang kedua, Bapak Ibu mengisi formulir data pribadi mahasiswa. Ini ya, formulir data pribadi mahasiswa Bapak Ibu print, lalu Bapak Ibu tulis tangan. Nah, di sini sudah saya sediakan juga maksud dari formulir data pribadi mahasiswa yang dimaksud itu seperti ini. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, terlihat ya di layar Bapak Ibu. Ini adalah formulir data pribadi mahasiswa, mulai dari nama dan seterusnya, silakan di-print lalu diisi. Sampai ke bawah ya Bapak Ibu. Nah, itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga fotokopi KTP. Ya, jadi KTP Bapak Ibu difotokopi. Gitu ya. Nah, yang keempat, fotokopi ijazah terakhir, ya. Fotokopi ijazah terakhir. Kalau ada lembaran kedua, biasanya itu untuk yang lulusan sarjana atau diploma tuh ada 2 lembar ijazahnya kalau ada, gitu ya. Nah, tapi yang diperlukan adalah fotokopinya dan itu dilegalisir cap basah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ijazah asli difotokopi nih. Nah, fotokopinya itu dilegalisir cap basah, bukan yang sudah dilegalisir terus difotokopi ulang, itu bukan. Jadi ada ijazah terakhir yang asli difotokopi, lalu dicap legalisir cap basah. Dilegalisir oleh siapa? Oleh satuan pendidikan tempat Bapak Ibu lulus. Kalau SMA ya SMA, SMK ke SMK-nya, kalau sarjana ke tempat S1-nya, begitupun seterusnya. Nah, selain ijazah terakhir juga fotokopi transkrip nilai terakhir. Seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini tadi ijazah, ada ijazah pasti ada transkrip nilai. Nah, itu transkrip nilainya yang asli ini difotokopi. Setelah difotokopi baru dicap legalisir cap basah. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Nah, di poin yang ke-8, surat pernyataan keabsahan dokumen materai 10.000. Nah, surat pernyataan keabsahan dokumen bermaterai 10.000 ini juga sudah disediakan. Bagaimana bentuknya? Nah, untuk surat keabsahan itu bentuknya seperti ini. Nah, terlihat ya Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu, judulnya Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Keabsahan Dokumen. Ini Bapak Ibu print, lalu ditulis nama. Itu ya, jadi ditulis namanya dan seterusnya. Setelah di print lalu ditulis tangan. Jangan lupa di sini kota. Kota tempat Bapak Ibu mengisi data dan tanggal saat Bapak Ibu mengisi data. Jangan lupa untuk ditempelkan materai 10.000. Ya, lalu ditulis nama jelas Bapak Ibu dan ditandatangani. Ingat dan ingat, di print lalu ditulis tangan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah disediakan juga untuk file-filenya. Oke.
Nah, lanjut di poin yang ke-9, yaitu form isian foto dan tanda tangan mahasiswa. Sekali lagi, form isian foto dan tanda tangan mahasiswa. Nah, form isian foto dan tanda tangan mahasiswa ini juga sudah disediakan formatnya. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa sekali lagi mengunjungi link yang file pendaftaran Camaba yang ada di Linktree. Nah, ini adalah form eh, foto dan tanda tangan. Ini dia. Nah, terlihat ya di layar Bapak Ibu tertulis formulir pas foto dan tanda tangan. Silakan di print lalu ditulis tangan mulai dari nomor induk kependudukan atau nomor KTP-nya, lalu nama lengkapnya, tempat lahir, tanggal lahirnya, dan jangan lupa ditempel pas foto yang 4x6 tadi di sini. Jadi ditempel, lalu jangan lupa untuk tanda tangan 1, tanda tangan 2, tanda tangan 3, paraf 1, paraf 2. Semua kotak ke-55 ini diisi. Begitu ya Bapak Ibu. Ingat, jangan lupa mengisi formulir pas foto dan tanda tangan. Nah, sampai di poin 9 ini cukup bagi Bapak Ibu Camaba jikalau non-pendas atau non-kependidikan atau non-keguruan. Namun, jikalau Bapak Ibu yang jurusan pendas atau pendidikan dasar, lanjut lagi masuk ke poin berikutnya, yaitu poin ke-10, SK pengangkatan PNS atau Bapak Ibu CPNS atau yayasan atau P3K atau honorer, yang dimana jikalau honorer ataupun dari yayasan ya, jikalau masih honorer deh, honor murni, itu ditandatangani oleh kepala sekolah. Ya, itu wajib jikalau Bapak Ibu jurusannya keguruan. Nah, di sini juga tersedia format dasar surat keputusan pengangkatannya. Nah, ini dia ya Bapak Ibu. Di sini nantinya silakan di-download ya, silakan diklik file, bisa di-download bentuk Word. Klik file, lalu geser ke download, klik Microsoft Word. Nanti akan download bentuk Word dan silakan diedit. Yang dimana perlu ada kop suratnya, terus ada surat keterangan, di sini surat keterangan ya. Maksudnya di sini surat keputusan, maaf. Nah, ini dia ya. Bentuknya kurang lebih seperti inilah. Pastinya Bapak Ibu sebagai guru sudah mengajar ya. Jadi bentuknya seperti ini, kurang lebih ada nomor SK-nya, terus ada pengangkatannya, tahun pelajarannya diangkat tahun berapa, dan berikut sampai ke namanya, tepat tanggal lahirnya, pendidikan terakhir, terhitung mulai tanggal. Ya, terhitung mulai tanggal. Sampai ke bawah, sampai ke nama lengkap kepala sekolah di tanda tangan oleh kepala sekolah dan distempel sekolah. Ya, ini untuk surat keputusan pengangkatannya. Nah, di poin yang ke-11, di sini ada form penilaian kinerja guru. Nah, ini form penilaian kinerja guru bukan PKG yang dari sekolah, tapi penilaian kinerja guru yang sudah disediakan di menu drive link pendaftaran. Nah, di sini bentuknya. Nah, ini dia. Oke, sekarang tertera di layar Bapak Ibu, tertulis formulir penilaian kinerja profesional guru. Ini silakan di-print dan diisi. Diisi garis-garisnya, kotak-kotaknya, sampai nanti ke bawah kepala sekolahnya, kepala sekolah SD mana, terus ditempel materai 10.000, ditulis nama lengkap kepala sekolahnya, dan NIP-nya jangan lupa diberi stempel. Ya, stempel dari sekolah. Jadi ini sudah disediakan untuk poin yang ke-13 tadi ya. Yang ke-11, form penilaian kinerja guru. Jadi bukan dari sekolah, tapi sudah ada di menu link pendaftaran di bagian ini. Formulir penilaian kinerja profesional guru.
Nah, ke-12, surat keterangan mengajar. Nah, ini surat keterangan mengajar diperlukan juga ya bagi Bapak Ibu yang mengambil jurusan kependidikan atau keguruan. Nah, juga sudah ada di linknya. Nih, silakan diklik di form surat keterangan mengajar. Nah, pastinya sekolah memiliki formatnya masing-masing. Ini hanyalah format dasar. Disilakan bentuknya seperti inilah kira-kira. Ada kopnya, nomor surat keterangan mengajar, yang bertanda tangan dari kepala sekolah, dan menerangkan Bapak Ibu. Ya, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, dan jabatannya sebagai guru kelas ya Bapak Ibu. Dan ingat, di sini ada kata-kata terhitung mulai tanggal. Ingat ya Bapak Ibu, wajib minimal 1 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang belum berminimal 1 tahun belum bisa. Jadi wajib minimal 1 tahun mengajar. Dan silakan diisi garis-garisnya, tentunya operator Bapak Ibu sudah mengetahui, ditulis nama lengkapnya, diketik ya, boleh, dan diberikan tanda tangan dan diberikan stempel. Ya Bapak Ibu. Lalu ada yang ke-13, surat pernyataan komitmen. Bahwasanya pernyataan komitmen Bapak Ibu bergabung ke Pokjar. Dan lagi-lagi sudah tersedia di menu link pendaftaran Camaba yang ada di Linktree yang di-share di grup ya Bapak Ibu. Nah, di sini silakan tinggal diklik surat pernyataan komitmen. Nah, ini sudah disediakan surat pernyataan komitmen. Silakan Bapak Ibu klik file, lalu klik download Microsoft Word. Lalu silakan diisi mulai dari nama Bapak Ibu, tanggal lahirnya, nomor NIK-nya atau nomor KTP, nomor HP, emailnya, yang dimana menyatakan berkomitmen untuk bergabung ke Pokjar. Jangan lupa ini diganti kotanya, tanggal bulan tahunnya, dan diberikan materai 10.000. Berikan nama lengkap Bapak Ibu dan ditanda tangan. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, poin ke-14, bagi calon mahasiswa diploma atau sarjana, nah itu wajib sudah terdata kampus sebelumnya. Jadi kan Bapak Ibu di sini ada yang mau melanjutkan dari diploma atau ada yang melakukan penyetaraan dari sarjana. Nah, itu wajib sudah terdata di PD Dikti kampus Bapak Ibu diploma atau sarjana sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Di sini sudah tertera di bawah ini link tutorial cek PD Dikti ya Bapak Ibu ya, link YouTube-nya. Bisa juga Bapak Ibu langsung klik PD Dikti di sini, klik PD Dikti ya .kemdikbud.go.id. Silakan di enter, akan terbuka seperti di layar Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu bisa ketik nama lengkap atau NIM sewaktu Bapak Ibu kuliah diploma atau sarjana. Contoh saya ya, saya mengetik nama saya atau NIM saya deh, NIM saya waktu kuliah sarjana. 11010. Oke. Nah, setelah saya ketik NIM saya waktu S1, muncul bahwasanya saya dulu ber-S1 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Berarti data S1 saya terekam di PD Dikti. Tinggal Bapak Ibu klik. Nah, di sini sudah tertera identitas Bapak Ibu dan keterangannya lulus. Wajib ya Bapak Ibu diploma atau sarjana keterangannya lulus. Nah, ini kan sudah ada tertera seperti ini. Silakan Bapak Ibu screenshot atau tangkap layar. Gitu ya, sekarang di screenshot. Hasil screenshotnya silakan disimpan dalam bentuk JPG atau JPEG. Nah, itu dia Bapak Ibu, bagaimana? Mudah kan untuk menyiapkan berkas-berkas calon mahasiswa baru di universitas terbuka. Dan ingat, semua data-data berkas ini di-scan. Ya Bapak Ibu ya, semua di-scan. Lalu scan ini masing-masing berkasnya berukuran maksimal 1 MB. Gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup mudah ya? Oke, semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu calon mahasiswa baru khususnya di Pokjar Durensawit.
Oke Bapak Ibu, jikalau ada pertanyaan silakan saja bertanya, semoga membantu. Terima kasih, sampai jumpa di video selainnya. Dadah.